Ken saat ini berada di kantor pusat grup Yongchun di kota Jinan. Di dalam ruang rapat kecil, para eksekutif grup Yongchun berkumpul. Terlihat seseorang menerima sebuah laporan dengan ekspresi kagum. Orang itu adalah ketua grup Yongchun, Jeon Yujang. Sedangkan orang yang melapor kepadanya adalah Bima Kyun, asisten wakil ketua grup Yongchun. Bima Kyun telah melaporkan apa yang terjadi dalam pertemuan baru-baru ini. Mendengar kabar itu, Jeon Yujang terdiam. Benarkah itu? Jeon Yujang dan fraksinya telah dimusnahkan. Padahal dia berpikir bahwa karena mereka semua adalah keturunan asli dari Chun Ye-won, mereka tidak akan dibunuh, hanya akan dihukum. Namun ternyata tidak. Pengecualian itu tidak berlaku bagi Chun Ye-won. Aku tidak boleh memiliki niat buruk terhadap leluhur. Walaupun mereka adalah keturunan darah dagingnya sendiri, tidak ada belas kasihan di hati Chun Ye-won. Iya, bagaimanapun juga, dia adalah seorang Cheonma. Cheonma generasi kedua, legenda yang menciptakan Ordo Iblis Langit menjadi sangat luar biasa. Legenda yang telah membuat Ordo Iblis Langit mengguncangkan dunia murim. Dan saat ini, karena mereka semua telah mendengar berita ini secara langsung, bukan hanya Chun Yujang, tetapi semua eksekutif lainnya takut pada Chun Ye-won sekali lagi. Seperti yang kuduga, Master benar-benar sangat luar biasa. Satu-satunya yang menyukai sisi kejam Chun Ye-won ini hanyalah sekretarisnya, Shakina. Bima Kyun terbatuk saat melihat ekspresi Shakina. Andai mereka tahu wanita ini lebih menakutkan. Bima Kyun sengaja tidak menceritakan apa yang dilakukan Shakina di sana. Dia tidak bisa membayangkan bagaimana reaksi para eksekutif jika mereka tahu bahwa wanita ini telah memakan tubuh seluruh anggota fraksi Chun Yujang. Status Chun Ye-won jelas, dia adalah manusia dan dia adalah pemimpin Ordo Iblis Langit. Tetapi wanita ini berbeda. Dia bukanlah manusia, tetapi dia seorang iblis, sebuah entitas tipe khusus yang muncul dari portal gate. Mungkin nanti aku akan memberikan sebuah saran kepada para ketua dan eksekutif, tapi tidak sekarang. Sebenarnya Bima Kyun takut mereka akan membuat masalah dengan Shakina. Sedangkan saat ini hanyalah Chun Ye-won yang bisa mengendalikannya. Lalu tidak lama kemudian, Shakina tiba-tiba bangun dari tempat duduknya dan berjalan ke arah jendela. Mereka semua yang berada di sana bingung apa yang ingin dilakukan wanita ini. Semua orang menatapnya. Master akan segera datang. Master akan datang. Mereka bingung siapa yang dimaksud Master oleh wanita ini. Tapi Shakina tidak peduli dan setelah mengatakan itu, dia meletakkan telapak tangannya di jendela. Tiba-tiba jendela menjadi transparan, berbentuk lingkaran. Tidak lama kemudian, 3 orang masuk melewati lingkaran itu. Tuan Cheonma, salam Tuan Cheonma. Mereka bertiga adalah Chun Ye-won, Heo-bong, dan Moon Ran-young. Tentu saja, melihat kedatangan Chun Ye-won, Chun Yujang dan para eksekutif lainnya kaget, bangun dari tempat duduknya dan langsung membungkuk di lantai secara bersamaan. Salam, Wakil Ketua. Begitu pula dengan sekretaris pertamanya, Yu So-hwa.
Dia mendekatinya dan membungkuk dan menyapanya. "Ah, Master, jangan coba-coba menyentuhnya." Saat Sakina mencoba memeluk Jun Ye-won, tetapi Moon Ran-yong menghentikannya. Sakina langsung melotot kepada Moon Ran-yong dengan ekspresi buas. "Hei, manusia jalang, kau ingin mencari gara-gara denganku?" Dia mulai lagi deh. Yu So-hwa yang melihat kejadian itu menggelengkan kepalanya. Tapi seperti halnya Sakina, Yu So-hwa juga penasaran dengan siapa kedua orang yang dibawa Jun Ye-won ini. Dari alis hingga rambut, bahkan semua bulu yang ada di tubuh mereka, semuanya berwarna merah. Bahkan bentuk rambut mereka seperti api yang sedang berkobar. Dan kelihatannya warna merah itu adalah warna alami, tidak diwarnai. Lalu dalam sekejap tubuh Sakina menjadi transparan. Sakina langsung mengulurkan tangannya ke arah Moon Ran-yong untuk mengancamnya. "Bukankah aku sudah menyuruhmu untuk jangan mendekat? Hah?" Tapi saat Moon Ran-yong mencoba untuk menangkap tangan Sakina, tangan Moon Ran-yong menembus tangan Sakina karena kemampuan milik Sakina. "Jika kau tidak minggir dari sana, aku akan mencabut jantungmu, manusia jalang." Setelah mengatakan itu, dia mengulurkan tangannya ke arah dada Moon Ran-yong. Tapi tangan Moon Ran-yong terbungkus oleh flame ki dan memukul dada Sakina. "Apa itu? Energi panas?" Sakina terkejut dan mundur. Sakina berpikir dengan kemampuan transparannya, tidak akan ada yang bisa memukulnya selain Jun Ye-won. Tetapi ternyata energi panas ini efektif terhadapnya. Sakina tidak mengerti mengapa ini terjadi. Dia menatap tangan Moon Ran-yong. Udara di sekitar tangan Moon Ran-yong tampak terdistorsi karena hawa panas. Ternyata Moon Ran-yong telah mencapai tingkat Divine Master. Sebagai seorang Divine Master, dia juga dapat mengendalikan dengan bebas energi di sekelilingnya. Jadi, dia telah mengirimkan panas ke tubuh Sakina. Rupanya kau orang yang cukup kuat." Tatapan mata Sakina dipenuhi dengan kegembiraan. Karena sifatnya yang suka bertarung, dia ingin melihat siapa yang lebih unggul di antara mereka. "Kalau begitu, mari kita uji siapa yang lebih unggul di antara kita." Sakina langsung melesat seperti kilat menuju ke arah Moon Ran-yong dan mencoba untuk menendangnya. Tapi ada satu hal yang Sakina tidak tahu. Moon Ran-yong adalah anggota dari klan Tinju Naga, klan yang terkenal dengan jurus counter attack-nya. Moon Ran-yong selalu siap dengan serangan apapun. Dia langsung menepis kaki Sakina dengan telapak tangannya, lalu membanting Sakina ke lantai. Kepala Sakina dibenturkan ke lantai dengan keras. Kemampuan transparannya tidak berlaku di hadapan Moon Ran-yong. "Jangan sok hebat di hadapanku." Dan Chunma bukanlah seseorang yang dapat dengan bebas disentuh oleh makhluk sepertimu. Ini cukup mengejutkan. Jadi Sakina tidak mampu menghadapi seorang Divine Master. Jun Ye-won tersenyum saat mengetahui kenyataan itu. Biasanya, Jun Ye-won akan memerintahkan Sakina untuk tidak menjadi liar. Tetapi kali ini, dia membiarkannya untuk menunjukkan padanya bahwa ada orang lain yang bisa menaklukkannya selain dirinya. Kapok. Melihat Sakina kena batunya, Yu So-hwa
tersenyum. Dia bahkan hampir tidak bisa menahan diri untuk tidak tertawa. Yusowa selalu ingin melihat wanita iblis ini menderita, dan ini benar-benar pemandangan yang menyegarkan baginya. Syakina langsung bangkit dari lantai dan meraih tangan Munranyong dengan tatapan mata berbinar. Kakak, biarkan aku menjadi adikmu. Syakina langsung menganggap Munranyong sebagai kakak perempuannya. Karena sifat alami iblis, mereka akan selalu tunduk dengan orang yang lebih kuat dari mereka. Waktu pun terus berlalu. Lalu Chun Ye-won menceritakan perjalanannya setelah memusnahkan grup Chun Yuseong. Tentu saja, hal itu membuat seluruh ruangan konferensi grup Yongchun dipenuhi dengan orang-orang yang terkejut. Ketika Chun Yu-jung dan para eksekutif lain mengetahui tentang Hyobong dan Munranyong, menganggap itu semua tidak masuk akal. Jadi orang ini iblis api Hyobong. Dia lengan kanan dewa iblis. Benarkah dia pendekar pedang terbakar? Segala macam gelar Hyobong yang telah menjadi legenda keluar dari mulut mereka. Chun Ye-won tidak mengetahui hal ini. Hyobong sebagai tangan kanannya telah melakukan begitu banyak tugas setelah dia menghilang. Bahkan dia lebih terkenal daripada anggota sekte iblis lainnya. Tentu saja karena gelar tangan kanan yang melayani Chun Ye-won, sang dewa iblis, memainkan peran besar di sana. Sementara Hyobong sendiri tidak terbiasa dengan gelar yang diberikan oleh para keturunan yang berada di masa depan. Dia kebingungan, namun perlahan dia mulai merasa bangga pada dirinya sendiri. Bahkan saat ini Bima Kyon menatap Hyobong dengan tatapan penuh rasa kagum. Hyobong memiliki reputasi menggunakan pedang ilusi dari klan pedang ilusi. Bima Kyon benar-benar kagum melihat legenda dari klannya sendiri berada di depan matanya. Hyobong? Iya tuan. Perkenalkan, Bima Kyon adalah keturunan dari klan pedang ilusi. Oh, benarkah? Iya, ajari dia segala jurus-jurus klan pedang ilusi buat dia menjadi berguna. Madu. Bima Kyon yang mendengar kata-kata Chun Ye-won terharu. Dia langsung tersungkur di lantai dan bersujud. Tuan Chun Ma, terima kasih atas berkah yang luar biasa ini. Bima Kyon benar-benar bahagia hingga dia tampak menangis. Chun Ye-won melihat ke dalam ruangan di mana seluruh udara tampak memanas karena Hyobong dan Munranyong. Semua orang fokus pada mereka. Baiklah, kurasa ini adalah saat yang tepat. Saat yang tepat? Apa maksud Anda, leluhur? Mendengar pertanyaan Chun Yu-jung, Chun Ye-won berkata, setelah kita semua memilih sisa grup yang bisa dikumpulkan, kita semua akan menyatukan sekte dengan mengumpulkan seluruh anggota. Apakah maksud Anda mengumpulkan seluruh sisa-sisa klan yang telah terpencar? Chun Yu-jung telah mendengar bahwa fraksi Chun Yuseong telah dihancurkan juga oleh Chun Ye-won. Namun, menurut apa yang dikatakan Chun Ye-won, dia ingin mengumpulkan semua anggota terakhir yang tersisa dalam fraksi Chun Yuseong. Chun Yu-jung mencoba menjernihkan pikirannya dan kemudian membuka mulutnya. Leluhur, bolehkah aku mengajukan sebuah pertanyaan? Tanya saja, apa yang ingin kau tanyakan? Sebenarnya, apa yang terjadi dengan Chun Wo-kyung? Loh, kenapa masih ditanyakan? Bukankah kau seharusnya sudah tahu apa yang akan terjadi kepada seseorang yang berpura-pura menjadi Chunma? Chun Yu-jung terdiam. Bukan hanya Chun Yu-jung yang terdiam, tapi semua eksekutif dalam grup Yongchun
semuanya terdiam. Chun Wo-kyung juga telah kehilangan nyawanya. Pada akhirnya, 2 orang dari ketiga pemimpin fraksi telah tewas. Jadi, satu-satunya yang masih hidup adalah Chun Yu-jang. Hanya aku yang masih hidup. Satu-satunya kandidat penerus Lord selanjutnya yang tersisa adalah Chun Yu-jang. Ini berarti bahwa perang selama 27 tahun antara ketiga fraksi telah berakhir. Leluhur, dia melakukan semua ini hanya dalam beberapa hari. Padahal mereka telah berselisih selama bertahun-tahun, tapi dapat diselesaikan dengan begitu cepat. Jadi, seperti ini kemampuan orang yang memiliki kekuatan. Dan Chun Ye-won menunjukkan kepada mereka semua ini secara langsung. Chun Ye-won menunjukkan kepada mereka apa yang dapat dilakukan oleh orang yang kuat. Dan setelah mereka melihat semua itu, Chun Yu-jang menyadari kekurangannya sebagai seorang lord. Sepertinya aku tidak cukup layak. Jika dia adalah Chun Yu-jang yang dulu, dia akan senang dengan situasi yang setelah teratasi seperti ini. Tapi sekarang dia berbeda. Sekarang dia merasakan malu. Dia malu karena dia merasa tidak kompeten untuk menjadi sebagai seorang lord. Dia menyalahkan dirinya sendiri karena tidak mencapai ini dengan kemampuannya sendiri. Dia harus bersandar pada Chun Ye-won. Chun Yu-jang berlutut dan berkata, "Leluhur, aku merasa sangat malu. Aku menyadari bahwa aku tidak berarti apa-apa." Chun Yu-jang membungkuk dengan air mata di matanya dan keheningan menguasai ruangan itu. Pemimpin mereka menyadari kelemahannya dan menerima kenyataan. Lalu Chun Ye-won menjawab, "Kau beruntung." Iya, apa maksud Anda, leluhur? Jika kau menunjukkan kegembiraan dan kebahagiaan setelah mendengar semua ini, aku juga akan membunuhmu. Mendengar kata-kata Chun Ye-won itu, Chun Yu-jang merasa jantungnya seperti ingin meledak. Chun Ye-won bukanlah orang yang akan berbohong atau melontarkan kata-kata omong kosong yang tidak berguna. Chun Ye-won selalu membuktikan kata-katanya. Keringat dingin Chun Yu-jang bercucuran. Tiba-tiba logam hitam di pergelangan tangan Chun Ye-won berubah menjadi pedang. Itu pedang iblis langit. Chun Yu-jang tersentak dan ketakutan. Sepertinya pedang iblis langit dikeluarkan untuk membunuhnya. Lalu Chun Ye-won berkata, "Kuharap sikapmu ini bukanlah sikap yang sengaja kau buat-buat. Ketika aku menyadari bahwa kau tidak cocok lagi, maka aku dapat menurunkan posisi Lord sementara ini kapan saja." Posisi Lord sementara? Awalnya Chun Yu-jang bingung dengan apa yang dimaksud oleh Chun Ye-won ini. Tapi saat ini Chun Ye-won memegang pedang iblis langit, diletakkan di atas kepala Chun Yu-jang, dan dia akhirnya mengerti apa yang sedang dimaksud oleh Chun Ye-won. Lalu Chun Ye-won berkata dengan suara rendah, "Aku Chun Ye-won, Chunma kedua dan penguasa ke-24 dari Ordo Iblis Langit yang Agung, menunjuk Chun Yu-jang yang mewarisi garis keturunan besar Chun sebagai Lord pengganti sementara Ordo Iblis Langit yang Agung."